Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, gimana kabarnya? Semoga yang dalam keadaan sakit itu semoga segera bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Dan juga teman-teman yang saat ini mungkin lagi kehilangan pekerjaan atau punya masalah atau yang lagi kesusahan, semoga bisa ada solusi dan jalan keluarnya. Nah, bicara mengenai kesulitan, bicara mengenai kesusahan, tuh banget kamu itu membutuhkan kisah-kisah motivasi ya saat ini untuk bisa bangkit, terutama dalam kondisi yang saat ini ya, dimana banyak banget UMKM atau teman-teman yang banyak kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, untuk memotivasi kisah inspirasi hari ini menarik banget loh. Saya akan mewawancara seorang pemimpin yang mencetak pemimpin berikutnya. Nah, ini moga-moga bisa menginspirasi teman-teman pada saat lagi proses pencarian jati diri atau lagi kebingungan atau lagi galau menghadapi tantangan dalam hidupnya. Bersama saya ada Pak Benny. Nah, siapa Pak Benny? Dengan netizen untuk cerita lebih banyak. Tapi sebelum saya wawancara Pak Benny dan siapakah Pak Benny, mendingan kamu like, subscribe, dan share terlebih dahulu. Oke? Langsung ya, aku tunggu ya sekarang ya. Assalamualaikum Pak Benny. Waalaikumsalam Bu Poppy. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya. Wah, luar biasa. Pak Benny Soherman SSI PSE MSI, Direktur Poltek Bank Jayapura. Gelarnya tuh panjang banget, bererot. Dan dengan gelar yang panjang banget ini, apa sih yang membuat Bapak tuh ada di Jayapura Pak? Dan kenapa? Bisa nggak Bapak ceritain seperti apa? Iya, ini mungkin sudah jadi amanah ya. Jadi saya juga pernah dulu berpikiran untuk bisa datang ke Papua. Karena saya pernah dinas di UPT sebelumnya. Itu kalau dinas itu nggak sampai ke Papua. Saya penasaran sebenarnya sama Papua. Dan pernah mendengar cerita-cerita Papua itu seperti apa. Dan penasaran itu sehingga mungkin ini menjadi wujud keinginan saya untuk datang ke Papua. Gitu. Karena Bapak penasaran, sehingga Bapak akhirnya pengen ke Papua. Panggilan apa lebih tepatnya Pak? Penasaran itu panggilan apa? Ya, ingin mendidik anak-anak Papua. Kita ketahui bahwa di Papua ini memang masih butuh untuk pendidikan. Yang saya pikir Papua ini yang perlu dibangun adalah SDM-nya. Oke. Nah, Bapak kan sekarang ada di Poltek Bank Jayapura ya Pak. Nah, sekarang boleh nggak sih Pak Bapak ceritain sama saya, apa sih yang paling diunggulkan dari Poltek Bank Jayapura? Baik, Poltek Bank Jayapura itu menurut saya tempat yang paling keren untuk belajar. Itu pertama dulu, karena lokasinya yang luar biasa. Dia di atas bukit. Kalau lihat dari sisi satunya itu ada pemandangan pelabuhan yang luar biasa, di sisi lainnya itu Samudra Pasifik, dan itu angin itu mengalir sangat lancar sekali, dan ini mungkin menjadi suasana di kampus itu menyenangkan dan juga terhindar dari COVID-19. Oh gitu, alasannya karena udaranya mengalir luar biasa ya, lancar, dan tempatnya juga menyenangkan. Oh, tempatnya menyenangkan. Tempat indahnya, indahnya luar biasa. Apa sih keunggulannya dari Poltek Bank Jayapura dengan Poltek Bank lainnya? Ya, kami ini sebenarnya unit pelaksana teknis pendidikan di bawah BPS, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang baru beralih status dari balai ke politeknik. Nah, ini menjadi keseruan sekali, di mana dari balai yang sebelumnya belum dipersyaratkan ada dosen, nah sekarang harus ada dosen. Nah, jadi setelah beralih jadi perguruan tinggi vokasi, maka kita harus menjadi perguruan tinggi yang sama seperti perguruan tinggi yang sudah ada di daerah lain. Nah,
Kalau dibilang apa sih keunggulannya dibandingkan UPT lain, ya kami sedang berusaha untuk menjadi unggul ya dari satu program studi yang tidak dimiliki UPT lain, yaitu adalah program studi Diploma 3 Manajemen Logistik Transportasi Udara. Dan kita sudah mempersiapkan, nggak tanggung-tanggung, saya bilang sama teman-teman kalau misalkan ini ada, kita harus langsung berstandar internasional. Wah, hebat juga ya. Di Papua ada sebuah sekolah yang standar internasional ya. Nah itu persiapannya gimana? Kita sudah melakukan namanya pembahasan dengan IATA. IATA itu adalah International Air Transportation Association. Ya. Jadi ini langsung standar menggunakan standar internasional. Dan juga kita kemarin juga sudah mengarahkan kurikulumnya itu untuk ke standar internasional dan yang punya juga hubungan nanti dengan universitas di Amerika, yaitu Harvard. Oh, keren banget loh guys tuh. Jadi jangan underestimate loh, ya kan? Jayapura tuh luar biasa. Nah, by the way, bisa dilihat ya kalau misalnya dari profilnya taruna-taruni gitu kan di Jayapura, apa sih sebenarnya kelebihan mereka gitu loh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya? Ya, semangatnya luar biasa, kreativitasnya luar biasa juga. Dan kami kemarin waktu ada pertama kali COVID-19 hadir itu di Indonesia, kami diminta oleh Kak Badan, lah itu Pak Jojo untuk melombakan jingle tentang COVID. Dan kami juara 1 loh. Keren ya anak-anak Papua nih. Top. Ya, sebenarnya mereka tuh berasal dari mana aja sih? Ada dari paling ujung Indonesia, juga bagian barat dari Aceh, Medan, kemudian Jakarta, Tangerang, Bali, dan kemudian Makassar serta Papua dan sekitarnya. Luar biasa ya, ternyata nggak cuma dari Papua aja ya. Ya, mereka sangat luar biasa. Selain kreativitasnya juga kerukunan beragamanya luar biasa. Jadi kalau misalkan ada kegiatan keagamaan Islam dari yang non Islam juga ikut membantu, demikian pula sebaliknya. Wah, keren banget. Kemudian, menurut Bapak, bagaimana sih potensi industri penerbangan di Papua dan sekitarnya nih, Pak? Menurut saya potensinya cukup tinggi ya, karena di Papua ini, ya, Papua itu tanah Papua itu ada Papua dan Papua Barat itu terdiri dari pulau-pulau dan gunung-gunung yang dihubungkan oleh transportasi udara. Di Papua itu ada beberapa bandara besar dan ada 200-an lapangan terbang. Nah, ini yang mungkin perlu ya disiapkan SDM-nya, terutama untuk anak-anak Papua, asli Papua. Oke. Selama Bapak menjabat, apa aja sih yang telah Bapak lakukan untuk Poltek Bank Jayapura? Baik, nah tadi terkait dengan peralihan status dari balai ke politeknik, budayanya harus berbeda. Kalau masih balai dulu itu hanya menjadi lembaga pendidikan atau pelatihan untuk SDM yang ada di bandara. Tetapi kalau sudah jadi politeknik itu sama dengan universitas atau politeknik vokasi lainnya. Jadi yang saya rubah adalah budaya kerja. Jadi bagaimana dari balai terus menjadi politeknik ya. Jadi yang budaya kerja itu yang perlu disiapin. Demikian pula tenaga-tenaga pendidiknya. Jadi bukan hanya instruktur yang dibutuhkan, tetapi sudah dosen. Jadi saya sedang mempersiapkan tenaga pendidik yang handal. Oke. Nah, itu yang telah Bapak lakukan ya. Kemudian Bapak memperlakukan taruna-taruni ini sehingga dengar-dengar nih Pak, katanya Bapak tuh sampai dianggap sama mereka sebagai ayah. Siap. Seperti apa sih ceritanya tuh? Kok bisa sampai memanggil Bapak tuh kayak memposisikan Bapak sebagai ayah nih? Kalau Pak Beni untuk sendiri sih selalu kasih support Mbak. Selama OJT kan ada tuh yang sama OJT mungkin jauh dari orang tua. Kadang Pak Beni tuh kasih tahu lebih baik alangkahnya begini. Sebagai ayah, sebagai ayah dan menjadi pemimpin juga untuk taruna-tarunanya di Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan beliau sangat baik dan baik sekali untuk kita di
Taruna Politeknik Penerbangan Jayapura. Saya memandang sosok Pak Beni ini juga kembali dari keberuntungan saya mendapat pimpinan beliau. Nah, saya sangat senang karena beliau ini adalah sosok seperti ayah yang bisa merangkul dan juga bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru, dan juga dia ingin bahwa menunjukkan selama ini kan anak-anak selalu berpikir bahwa harus sekolah di luar karena sekolah di luar itu lebih baik. Nah, dengan kehadiran Politeknik dan pimpinan Bapak Beni, ini beliau memberikan inovasi-inovasi terbaru sehingga putra-putri daerah dapat tertarik untuk sekolah di Papua. Sebelum di Jayapura saya pernah di Medan. Itu yang perlu yang saya lakukan adalah saya memposisikan saya itu sebagai bapak gitu, bapak mereka. Supaya apa? Supaya ada tidak ada batas ya antara saya komunikasi saya dengan anak-anak. Jadi misalkan ada kebutuhan apa yang diperlukan, kemudian kreativitas apa yang mereka akan lakukan, kemudian olahraga apa yang mereka minati dan lain-lain, sehingga dari situ saya tahu apa yang mereka butuhkan, dan kalau ada keluhan saya hadir. Contoh misalkan kalau ada taruna yang bermasalah terkait dengan akademik, itu saya hadir dan saya dampingin, kalau perlu pada saat ujian saya dampingin. Oh, sampai seperti itu ya? Iya, betul. Sampai kita pengen. Pak, ada nggak sih sebuah kisah yang mana Bapak tuh bener-bener kan Bapak sebenarnya pendidik ya, tapi Bapak udah lepasin pendidiknya sampai Bapak tuh ini seperti anak nih. Ada nggak sebuah kasus anak gitu kan yang bisa kita ambil kisah kisah suksesnya lah dari yang zero to hero itu seperti apa tuh Pak? Iya, jadi ada anak yang bermasalah. Namanya siapa Pak? Namanya Glenn, pengasuh bahwa Glenn ini kabur dari kampus dan kemudian dipanggil kembali dan kemudian berada di kampus, tapi dia berusaha untuk kabur lagi. Sampai orang tuanya juga marah-marah, katanya ada kasus pemukulan, kekerasan, dan ini yang saya tidak bisa terima, ada kekerasan di dalam kampus. Lalu saya tanya pada pengasuh, apakah ada kekerasan? Tidak ada Pak, katanya. Nah, kemudian saya minta ketemu dengan Glenn. Nah, pada saat saya ketemu dengan Glenn, saya tanya, Glenn sehat? Tidak Pak. Apa sakit apa yang kamu rasakan? Perutnya Bapak, katanya. Kenapa sakit perutnya? Dipukul. Siapa yang pukul? Tidak tahu Bapak, saya tidak lihat. Oh, jadi kalau pengaduan kamu seperti itu tidak bisa saya terima. Kemudian saya tanya lagi, kamu punya sakit mah? Punya Bapak. Nah, saya bilang penyakit mah itu tidak boleh disepelekan, karena kalau sudah sampai tinggi asam lambungnya, kamu kena anxiety-nya dan kemudian kena GERD. Nah, GERD itu rasanya macam-macam. Kamu pasti akan merasakan apa saja yang ada di kepala, termasuk ada suara yang membisikin kamu. Lalu dia nengok ke saya, betul Bapak. Nah, berarti kamu GERD. Kalau GERD, kamu mau sembuh nggak? Mau Bapak, kamu harus kerjasama dengan saya. Saya bisa mengatasi masalah ini. Yang penting kamu mau untuk berubah. Ya, karena ini anak ini polbit, Mbak. Polbit itu calon ASN. Saya bilang anak Papua itu jangan sampai gagal sekolah di sini. Kalau sekolahnya gagal, saya sedih sekali. Saya bilang gitu. Kamu harus lulus sampai lulus ada di Poltek Bank Jayapura. Pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengobati dulu mahnya. Sebenarnya saya telepon dokter untuk kasih kau obat. Ya, kamu minum, siap. Lalu yang kamu lakukan adalah hal-hal yang mengganggu pikiran kamu itu adalah halusinasi atau ilusi. Kamu alihkan ke hal yang positif. Ya, jadi itu tidak nyata. Bersediakah kamu? Bersedia Bapak. Salaman kita. Lalu dia setelah itu seminggu kemudian saya tanya pengasuh, karena pengasuh ini sudah kesel sekali, dia nggak bisa nangan saya, nyerah Bapak katanya untuk nangani. Kalau misalkan dia mau keluarkan saja gitu. Saya bilang tunggu dulu, saya bilang gitu. Nah, setelah seminggu kemudian saya tanya bagaimana Glenn? Kenapa?
Dia sudah mau berubah, Wih. sudah mau jadi komandan peleton, sudah mau mengibari bendera, Wih, alhamdulillah. dan itu membuat saya berinding. Waktu itu mungkin agak terlalu banyak pikiran, tapi gimana ya, jelasinnya kayak kena GERD gitu. Jadi kadang nggak halusinasi, kadang dengar orang panggil nama gitu. Tapi ini hanya kayak terus bijaksana, Seperti seorang ayah ya. siap seperti seorang ayah. Tapi ini nasihatin saya tuh memang rasa seperti seorang ayah. Nah, saya pengen tanya gini loh, kenapa Bapak sampai bersusah payah mempertahankan Glenn? Kan bisa aja kan udah keluar. Kenapa Bapak berusaha mempertahankan? Saya pengen anak-anak Papua itu bisa maju. Nah, dia salah satu yang saya mesti jaga. Ya, jadi jangan sampai ini kan programnya afirmasi, Mbak Popi. Jadi kalau afirmasi itu kan diberikan kemudahan ya untuk bisa masuk. Sudah kita kasih slot misalkan 12 orang nih, kalau bisa 12 orang jangan sampai mundur karena mereka akan menjadi ASN Kementerian Perhubungan mewakili Papua. Nah, ini kalau berkurang itu saya sedih banget. Oke, kenapa Bapak begitu peduli dengan anak-anak Papua ini? Papua ini perlu banyak SDM yang unggul ya, supaya bisa. Kenapa Bapak terpanggil untuk Papua? Padahal kan Bapak bukan lahir di Papua. Betul. Saya setelah berdinas di Poltek Bank Jayapura, saya melakukan perjalanan keliling-keliling melihat daerah-daerahnya, dan saya agak terenyuh gitu melihat anak-anak Papua. Apalagi tingkat HIV di sini tinggi, narkoba tinggi, minum-minuman juga demikian. Nah, ini kalau misalkan tidak ada yang melakukan pendidikan untuk mereka, ini tidak akan maju generasi berikutnya. Papua ini menurut saya daerah yang sangat luar biasa dan perlu orang-orang yang hebat. Apa yang Bapak rasakan pada saat Bapak berhasil mengubah Glenn? Saya senang sekali bahwa Glenn bisa berubah, dan mudah-mudahan dia juga bisa lulus dari sini dan kemudian bisa melanglang buana gitu ya, sama seperti saya. Dia bisa ngeliat keluar dan kemudian menularkan pengalamannya itu ke teman-temannya, adik-adiknya, atau masyarakat Papua di generasi berikutnya. Nah, kalau kayak begitu, bahwa apakah Bapak meyakini bahwa setiap anak itu pasti pendekatannya tepat, dia bisa berubah? Ya, saya pikir begitu. Jadi kita perlu orang yang mengerti tentang permasalahan anak-anak Papua, terutama masalah anak-anak zaman sekarang lah ya. Ya. Menurut Bapak tuh pendekatan apa sebaiknya? Bapak ada contoh Glenn, mungkin ada beberapa yang lain ya Pak. Pendekatan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak-anak Papua itu? Misalnya sekiranya dari pusat atau pemerintah ingin melakukan pendekatan buat mereka, sebenarnya tekniknya apa sih Pak yang Bapak udah pengalaman ini? Ya, sebenarnya kalau saya tekniknya itu masuk ke dunianya gitu, harus menyatu dengan dia. Kira-kira misalkan ada permasalahan seperti tadi, saya harus tahu permasalahannya apa. Nah, kalau secara umum anak-anak Papua ini memang perlu dukungan dari beberapa pihak, terutama pemerintah daerah. Saya tahu kan pemerintah daerah di sini itu banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Nah, cuma saya belum melihat yang signifikan untuk dana pendidikan, terutama pendidikan yang sifatnya kompetensi gitu, Mbak Popi. Oke, kemudian juga sebenarnya apa sih motif Bapak menjadi Direktur Poltek Bank Jayapura dikaitkan dengan mimpi Bapak kecil? Kok bisa Bapak dari Papua? Ini kita mohon maaf nih Pak, flashback ke belakang dikit nih Pak. Apa ada konektivitas Bapak kecil bermimpi? Tiba-tiba Bapak memimpi di Papua? Dulu masih kecil saya pernah ditanya bapak gitu ya, bapak saya, Ben, kamu kalau udah besar nanti mau jadi apa?
saya tuh mau ini Pak ikut program BUTSI. Dulu ada BUTSI tuh, Badan Usaha Tenaga Sukarela Indonesia. Kok gitu? Mau ngapain? Saya mau mendidik masyarakat yang ada di daerah-daerah. Dan nggak tahu juga ya, mungkin ini jadi amanah jadinya, jadi kenyataan. Kecil itu, jadi di Papua ya? Iya. Kecil itu apa yang Bapak lihat sih sampai Bapak terinspirasi? Kok saya mau ngedidik daerah-daerah yang membutuhkan? Apa Bapak lihat? Apa yang Bapak dengar? Dulu itu kan TV masih TVRI ya. Jadi kalau nonton TVRI ya kegiatan-kegiatan seperti itu yang menarik buat saya. Lihatnya anak-anak lain tentangnya kartun Pak, gitu loh. Bapak kecil, kan kita bicara kecil ya. Kalau Bapak tiba-tiba pengen bantu orang gitu, apa yang terlintas? Saya melihat apa ya, ada hal yang mulia di situ. Jadi tenaga-tenaga yang direkrut pemerintah saat itu dikirim ke daerah-daerah untuk menjadi pendidik. Ya itu jadi saya tertarik gitu loh, Bu Popi ya. Jadi saya juga nggak tahu menjadi tenaga sukarela itu menjadi sejahtera atau enggak buat saya, tapi paling enggak ada perasaan yang saya pengen gitu, seperti itu. Nah sekarang Bapak memutuskan untuk pensiun dini. Oh. Ini bagaimana Pak? Iya, itu masih ada hubungan dengan itu. Jadi saya pensiun juga nggak pensiun diem aja. Tapi Papua ditinggalin? Saya berusaha untuk menyiapkan ya, tenaga-tenaga pendidik untuk melanjutkan mimpi saya itu. Jadi mungkin saya juga pensiun juga nggak diem, tapi juga saya akan mengabdi untuk masyarakat desa lainnya yang saya pikir itu perlu juga dibantu. Oke. Kemudian apakah keputusan pensiun Bapak rasa sudah tepat? Alasannya apa Bapak mau pensiun nih? Iya, sebenarnya sedih ya, tetapi Sedihnya seperti apa Pak? ya sedih meninggalkan Poltek Bank Jayapura yang saya sedang siapkan untuk membangun SDM di Papua gitu ya. Tetapi saya ini sudah 37 tahun mengabdi ya. Mulai dari Curug dulu, kemudian ke Medan dan ke Papua. Dan pada saat di Papua kemarin pandemi, kebetulan istri terkena COVID varian Delta. Dan situ saya melihat perjuangannya luar biasa dan beberapa orang di sekitarnya itu banyak yang meninggal. Dan kemudian saya juga mempunyai kendala kesehatan ya waktu itu, sehingga dari kejadian tersebut dan kami dengan istri itu komunikasi kalau misalkan kalau bisa itu Bapak bisa pensiun di normal saja di 58 ya, karena kalau melihat dari kegiatan saya di sini itu bisa menyebabkan masalah kesehatan saya itu terganggu, mungkin karena terlalu banyak masalah yang saya pikirkan dan kemudian harus berjalan ke suatu titik yang lain sehingga menyebabkan ada problem kesehatan saya itu menjadi kumat. Nah lalu dan saya juga melihat kondisi istri waktu itu dan yang selama ini mungkin tidak banyak waktu untuk saya bersamanya. Bapak suka kadang-kadang kan kena sakit juga. Kalau sudah gitu kan dia nggak mau bolos, tapi kan dia harus tetap menjaga kondisi tubuhnya. Jadi saya bilang kalau Bapak bekerja terus, kapan mau belajar untuk beribadahnya gitu. Bapak sebenarnya memang orang baik, kan dia banyak ngurusin, mungkin banyak sibuk sama kerjaan, mungkin banyak yang memang di pekerjaan Bapak tuh peduli banget sama banyak orang, banyak yang dia
pikirkan, banyak yang dia pedulikan. Cuma mungkin karena saking sibuknya juga, ya udah, jadi kan kalau di rumah kita ketemunya jarang, nggak sering. Jadi ya kalau misalnya ngobrol ya paling itu bertanda, cuma ngomongnya yang ringan-ringan. Tapi kalau misalkan bahas sesuatu yang terkait aku atau itu, mungkin karena papa juga udah capek, banyak yang diurusin, jadi kita ya nggak terlalu lebih sering ke ibu sih. Ya, pastinya semoga sehat selalu. Maksudnya suksesnya itu juga bukan hanya dunianya, tapi juga akhirat. Semakin bijak dan sayang juga dengan keluarga. Nah, kalau Bapak mau kemana nih Pak? Saya kebetulan mau ke satu daerah yang kebetulan saya jatuh cinta gitu untuk pensiun di situ, karena daerahnya tenang, mungkin saya bisa banyak berpikir jernih, tidak terganggu dengan urusan kesibukan kayak di kantor di sini, kayak di kampus. Dan saya tinggal di Magetan nanti, Bu Popi. Dan itu saya pernah dengar juga ada beberapa anak-anak di sana yang mengalami kesulitan juga untuk pendidikan. Ya mungkin saya akan buka satu tempat untuk pendidikan yang sederhana lah paling tidak. Mudah-mudahan bisa jadi besar lah gitu, kemudian hari. Luar biasa tantangan berikut ini Bapak menaklukkan daerah di sana ya, Yap. mencerdaskan anak-anak di sana. Oke, kemudian Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan nih buat keluarga Poltek Bank Jayapura? Poltek Bank Jayapura jangan patah semangat, harus tetap semangat untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya ya sebagai lembaga pendidikan. Jangan pernah merasa bahwa posisinya paling pojok, itu kita terpojok. Kita harus dirikan mercusuar di situ kalau perlu ya, yang menyebar ke seluruh Indonesia, kalau perlu dunia. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, apa yang Bapak sampaikan kepada Papua? Papua harus membangun SDM-nya ya. Jadi kalau SDM-nya unggul, maka Papua bisa sejajar dengan daerah lain. Karena ini potensinya luar biasa. Ini fokus ke SDM. SDM, saya pikir SDM yang utama harus dibangun. Nah, apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan buat generasi muda Papua maupun Poltek Bank dalam mereka mengejar mimpinya? Ya, anak-anak Papua jangan pernah terjerumus narkoba, itu bahaya sekali. Kemudian seks bebas, kemudian juga jangan minum minuman, budaya minum jangan, ya itu akan merusak ya, dan tidak akan membuat kita menjadi maju. Harus tetap semangat apapun kondisinya. Apa yang Bapak sampaikan kepada keluarga Bapak yang udah ngedampingin Bapak sepanjang proses karirnya Bapak, istri, dan anak-anak Bapak? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, juga anak-anak yang selalu mendukung saya dimanapun saya bekerja. Ya, percayaan yang diberikan itu saya laksanakan dengan baik, dan dukungannya luar biasa, membuat saya semangat di mana saja. Oke, terima kasih. Demikian ya guys, gimana cara seorang bapak nih mendidik anak-anak Papua, Indonesia, karena udah di berbagai macam tempat, dan hasilnya telah mencetak para pemimpin berikutnya. Nah, itulah kepemimpinan sebenarnya. Tidak hanya memimpin sendiri, tapi memimpin timnya dan mencetak para pemimpin generasi bangsa. Nah, kalau misalnya seluruh pemimpin Indonesia bisa seperti ini, wah keren banget Indonesia.
Terima kasih Pak Beni. Sama-sama, Dan terima Ibu kasih Popi. juga. Saya merupakan bagian dari pada proses Ya, at the end akhir dari terima kasih banyak. journey yang luar biasa Bapak. Jadi kisah ini akan jadi legacy Pak ya. Moga-moga ya. Amin, amin. Apa yang Bapak telah sampaikan ini Bapak tinggalkan mereka dengan baik dan tercatat semuanya. Siap. Ya, amalan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Popi dan tim yang sudah membantu saya menyiapkan SDM unggul nih, terutama di Poltek Bank Jayapura, baik itu pendidik, pengasuh, juga taruna. Nih, terima kasih sama-sama. Oke guys, kita pamit undur dulu. Langsung kasih komen di bawah ini, doain yang baik-baik untuk Poltek Bank Jayapura dan doain terbaik untuk Pak Beni. Semoga karirnya makin baik di saat pensiunnya dan Amin. makin banyak mencetak ya, mencetak generasi berikutnya walaupun Bapak pensiun nih. Ya. Mendidik anak-anak di Pensiun daerah. itu cuma status pegawai negeri saja, Iya, tapi status. pensiun sebagai pendidik tidak lah. Enggak ya, Bapak akan terus mendidik ya Pak, Siap. walaupun di daerah Magetan. Iya. Iya. Selamat Kita- datang Magetan. Hai Magetan nih, kirim nih pimpinan terbaiknya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai.